Oke, shalom semuanya, kembali lagi dengan gua Rafael Tobing sebagai moderator. Jadi selamat datang juga di podcast Iman kita, podcast Iman Grow Invite. Sebelumnya gue mau kenalin dulu nih, apa itu podcast Seiman gitu. Kenapa podcast Seiman itu diadakan di grup gua Grow Invite gitu kan. Jadi gue akan ceritakan sedikit kepada kalian apa podcast Seiman ini. Jadi podcast Seiman ini gue berpikir dan memiliki ide di mana gue ingin mencari narasumber-narasumber terutama anak muda yang beragama Kristen dan gue mau menceritakan bagaimana perjalanan dia sebagai seorang Kristen, bagaimana pencobaan yang ada di dalam hidupnya, pengalaman hidupnya yang unik ataupun dia bertobat, bagaimana perjalanan lu untuk mengenal Kristus gitu. Dan kedepannya gue bakalan mencari-cari terus narasumber-narasumber yang memiliki cerita unik, yang memiliki cerita spiritual ataupun hal-hal yang lain yang merujuk kepada kekristenan gitu ya kan. Nah, jadi puji Tuhan banget, setelah gue membuat ide podcast ini, gue langsung menunjuk salah satu teman kita yang juga memiliki pengalaman hidup, memiliki juga cerita pribadi hidupnya yang akan dia ceritakan di podcast ini gitu. Dan teman-teman juga apabila teman-teman mau juga memiliki cerita ataupun pengalaman pribadi teman-teman yang unik dan yang teman-teman boleh sharingkan, silakan teman-teman bisa chat gua gitu kan sebagai owner grup Grow Invite untuk menjadi narasumber gitu. Dan nanti hasil rekaman ini bakal gue edit dan kemudian akan gue upload di akun YouTube official kita yaitu Grow Invite ya yang ada di YouTube. Dan untuk teman-teman yang belum nge-subscribe akun YouTube kita, silakan dong subscribe ya. Grow Invite. Oke, abis ini ya. Oke. Jadi kita akan mulai hari ini dengan tema menghadapi pencobaan gitu ya kan. Dan ini berdasarkan kisah nyata dari salah satu saudara, salah satu teman kita, salah satu member juga yang sudah lama di sini, yaitu adalah Nova Sianturi. Halo Nova Sianturi. Halo, Halo, gimana kabar Kak Nova nih? puji Tuhan sehat. Kamu gimana? Puji Tuhan juga luar biasa hari ini, benar-benar excited banget ingin mengikuti podcast, apalagi aku menjadi moderator gitu ya kan. Dan Kanona gimana hari ini? Apakah em, sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu? Hari ini apakah ada kendala gitu? Baik dong, baik-baik. Baik dong. Puji Tuhan, haleluya. Oke. Em, Mungkin Nova karena gue juga belum terlalu mengenal secara dalam lu gitu kan. Lu ini lahir dari keluarga latar belakang apa sih gitu? Lu bisa jelasin nggak? Maksudnya orang tua lu itu latar belakangnya apa gitu dan suku tempat tinggal gitu. Anak keberapa? Mungkin lu bisa jelasin kali. Eh, Nama aku Nova, Nova Syanturi. Terus aku lahirnya di Batam sih, tapi waktu itu kan kami kan sekeluarga tuh di Batam nih. Tapi karena orang tua aku sakit, jadi pindah pulang kampung gitu. Ya, ya udah. Terus karena kan orang tua aku sakit nih kan. Jadi kan aku sebagai anak pertama ya kayak mau kasihan nih adik-adik aku gitu, juga mau bantu orang tua. Jadi aku ya pergi lagi merantau, terus aku kerja gitu. Aku suku Batak, lahir di keluarga Kristen. Dah. Oh iya, jadi kamu benar-benar memiliki cerita sendiri ya. Kenapa kamu saat ini tinggal di Batam, kemudian pindah lagi gitu ya kan ke Iya. Sumatera Utara gitu. Dan kalau boleh tahu usia kamu sekarang berapa? Eh, Bentar lagi umur 23 tahun. 23 tahun ya. Ya, Em, Kamu ceritain dong kenapa sih kamu ini anak ke berapa ya kalau boleh tahu? sama. Oh, anak pertama dari berapa bersaudara? eh,
Oh Empat iya iya, bersaudara. empat bersaudara ya. Jadi kamu saat ini tuh merantau ke Batam itu untuk juga menghidupi ya keluarga kamu gitu kan. Adik-adik kamu dan papa mama kamu gitu kan. Bisa dibilang gitu juga sih. Oh iya iya. Cuman kamu tuh sekarang tuh kerjanya gimana sih gitu? Kerja di Batam mencari uang itu gimana gitu? Profesi kamu atau jerih payah Oh, kamu eh, kerja di Batam? ya aku kerja sih jadi karyawan swasta sih di perusahaan. Ya lumayan besar sih perusahaannya. Oh iya iya iya. Jadi kamu benar-benar serius gitu ya, mulai dari bawah aja gitu ya. Kamu bekerjanya gitu ya, Kanova. Iya, iya. Cuman kenapa sih kamu memilih untuk bekerja di Batam? Kan masih ada kota-kota yang besar yang lain kayak Jakarta, Jogja, Malang, Surabaya gitu. Dan Kalimantan juga masuk gitu kan. Dan kenapa kamu memilih Batam gitu? Memang di Batam itu kehidupannya bagaimana? Apakah banyak yang murah ataupun kehidupan di Batam tuh lebih enak daripada tempat-tempat yang lain? Kenapa sih? Itu sih aku milih Batam kenapa ya, karena aku kan lahirnya di sini. Jadi mungkin ya udah terbiasa sama lingkungan di sini, jadi nggak susah-susah lagi beradaptasi gitu. Jadi kan aku juga udah punya teman-teman banyak di sini juga ya kan, teman SD, teman SMP. Jadi lebih mudah aja bergaul di sini, biar nggak capek lagi beradaptasi gitu. Oh gitu ya. Jadi apa di Batam itu kamu lebih mudah untuk beradaptasi gitu ya. Udah tau lah pokoknya Iya, bagaimana Batam itu seperti apa sih kayak gitu kan. Dan iya. uh-uh. Terus Nova, selama kamu hidup 24 tahun ya, hampir 24 tahun ya, kamu itu ada nggak sih memiliki cerita ataupun perjalanan spiritual kamu gitu? Ataupun hal-hal yang lain yang unik gitu dalam hidup kamu? Kamu bisa ceritain nggak, Nona? Sih, aku mau cerita ada sih pengalaman. Ya, ini aku baru pertama kali kayak ngerasa di hidup aku tuh kayak gini gitu. Kan aku tuh kan ya kan kayak gak tuh aku kan ya susah bergaul nih. Hmm. Jadi aku tuh kemarin kan kayak scroll TikTok gitu. Terus aku ketemu ketemu ada kayak akun nih. Eh, terus dia kayak buat ada grup gitu kan, grup rohani. Jadi aku tuh kayak pengen masuk aja gitu, siapa tahu nambah teman, siapa tahu aku bisa lah gitu bergama orang kan memang bisa bergaul gitu kan. Jadi pengen coba aja gitu. Terus aku komen kan di TikToknya kakak itu kan. Terus aku minta link link itu grup. Terus setelah aku masuk ya puji Tuhan ya enak sih gitu. Pengalaman punya banyak teman, masuk di grup rohani. Jadi aku kayak lebih ke aku tuh kan dari awalnya kayak malas nih, sejujurnya malas kayak baca Alkitab atau malas malas pokoknya kayak tentang firman Tuhan nggak terlalu bener-bener jadi orang Kristen lah gitu lah. Terus setelah aku masuk ternyata enak gitu, kayak nyaman aja, adem. Ternyata gini. Ya udah aku juga coba mulai ikut ibadah kan di situ kan. Terus eh, setelah itu kan aku kenal mereka tuh, kenal ownernya, kenal kenal pokoknya di situ juga ada ibu gembala sama teman-teman yang lain kan. Terus mungkin karena aku juga sering di grup itu sering kayak komen atau apa gitu, aku tuh dijadiin admin di situ kan, di admin di grup pemudi Kristen gitu. Jadi kalau misalnya kayak kerjanya jadi admin, kalau misalnya ada teman-teman gitu kan, teman-teman yang mau sharing atau apa gitu kan, biasanya kan di admin nih. Jadi Hmm, aku punya pengalaman nih kan. Aku tuh kan kemarin kan sempat nganggur nih ya, file sempat iya. nganggur kayak udah hampir 2 bulan lah kan. Terus aku kan nyari kerja dan waktu kan aku tuh gampang nih di perusahaan tuh. Terus aku
lagi mau ngumpulin berkas-berkas gitu kan ke email gitu. Terus tiba-tiba kayak ada yang chat gitu kan di bukan di grup tapi di PC chat pribadi di WA. Kebetulan aku kan juga masuk grupnya di WA-nya kan juga ada grup. Jadi aku masuk juga. Uh, terus tapi bukan grup pemuda-pemudi Kristen. Aku juga ada masuk di grup lain, grup rohani yang lain gitu kan. Jadi ada yang ngechat aku gini, dia aku nggak yakin sih, aku nggak yakin dia orang Kristen gitu. Karena dia tiba-tiba nelfon aku, terus aku bilang shalom gitu. Kan kalau kita biasanya orang Kristen, kalau kita bilang shalom pasti eh, bilang shalom balik ya kan. Dia enggak gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, aku aku bisa curhat nggak sih gitu. Aku sampai sekarang tuh masih masih nyimpan chat dia gitu, saking nggak bisa terlupakan gitu kan. Bisa curhat nggak sih dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Hmm, boleh, mau curhat apa ya kak?" Terus dia nelfon aku. Terus aku bilang gini, "Eh, maaf ya kak, aku agak sibuk. Itu kan aku gara-gara mau ngumpulin berkas aku kan." Terus Oke. tiba-tiba gini, dia bilang gini, "Nggak Mm-mm. jadilah curhatnya, cuek banget," katanya gitu. Terus aku chat dia dong. Aku bilang, maaf ya kak, aku kan lagi pulang nggak megang HP 24 jam." Aku bilang gitu. Iya. Kalau kalau maaf agak balesnya, aku bilang gitu. Terus dia kayak kan heran. Terus gitu, ya udah biar Tuhan aja yang kamu gitu. Terus dia bilang gini, dia kan cuma murah tuh, astaga Tuhan gitu. Tiba-tiba dia ngomong gitu, padahal padahal dia nggak kenal aku gitu kan. Aku nggak kenal dia nggak kenal aku. Kenapa dia Oh, iya. tiba-tiba ngomong kayak aku tuh cewek murahan gitu gitu. Jadi, Sakit banget sih gitu. kalau boleh diulang, tadi dia mengeluarkan kata-kata apa sih ke kamu gitu? Soalnya tadi agak kurang jelas seperti itu. Dia awalnya nelpon aku biasa, nelpon terus aku tolak gitu. Terus aku bilang, "Maaf, ada apa?" Aku bilang gitu. Terus dia katanya pengen curhat sama aku, File, pengen curhat gitu kan. Terus aku lama balasnya. Aku lama balas chat dia karena aku lagi sibuk ngapain berkas untuk ke perusahaan aku itu. Kerja. Iya. Ya, terus oh, dia bilang gini, "Oh, nggak jadi," katanya gitu. "Nggak jadi, kamu cuek banget," katanya gitu. Ya udah Oh. aku bilang, "Maaf ya Kak, aku tuh gak 24 jam pegang HP. Aku juga punya kesibukan gitu. Jadi aku juga harus bagi waktu gitu. Emang Hmm. kakak mau curhat apa?" Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Nggak jadi, biar Tuhan aja yang balas kamu," katanya gitu kan. Terus aku nggak lihat chatnya kan. Terus itulah, terus tiba-tiba dia ngechat aku lagi, dia bilang, eh lagian kamu tuh cewek murahan katanya gitu. Lagian kamu cuma cewek murahan. Iya. Aku sakit hati banget dong dibilang gitu kan. Aku nggak kenal dia nggak kenal aku gitu. Tiba-tiba kenapa nggak ada angin, nggak ada apa, kenapa dia yang aku. Terus aku Iya. kaget gitu kan. Iya. Terus kan file aku kan fokus ke email nih kan. Ya, Terus tiba-tiba kayak kaget banyak gitu yang nelfon aku. banyak Banyak gitu. banget. Iya, tiba-tiba banyak yang nelfon aku gitu. Aku heran gitu kan. Wow. Sementara kan aku cuma masuk ke grup rohani nih kan. Aku mikirnya positif gini, oh mungkin jangan-jangan banyak yang lagi banyak masalah, mungkin mau curhat ke aku, mungkin karena aku sebagai admin juga, atau mungkin dari grup yang lain pengen curhat ke aku gitu kan. Jadi, oh mungkin mungkin dia mau orang ini mau nanya gitu kan. Terus kayak fake itu, terus Mm-mm. maaf saking aku penasaran kayak banyak yang nelfon gitu kan. Jadi Iya. aku angkat nih salah satu yang nelfon aku, VC. Terus aku bilang gini, "Shalom," aku bilang gitu kan. Dia nggak balas aku shalom. Aku heran gitu, kok dia nggak balas shalom gitu kan. Terus dia bilang gini, "Kakak lagi ngapain?" gitu. Ya aku kesel banget gitu, Rafael. Aku ditanya ngapain, Iya, karena iya, sementara aku iya. sibuk gitu kan. Hmm. Iya, kan sementara aku tuh lagi sibuk nih kan. Kok ditanya Iya. lagi ngapain gitu. Kok nggak penting banget nanyanya gitu kan aku mikir. Terus aku bilang, "Emang kenapa? Kakak mau sharing, mau apa gitu?" Kalau misalnya mau sharing,
oh ya udah nggak apa-apa bilang aja. Tapi kalau misalnya yang nggak penting, maaf ya aku lagi sibuk. Aku bilang gitu. Iya, Terus betul betul betul. aku dia bilang gini, eh eh, ya udah ayo VCS katanya gitu kan. Wow, Aduh, aku kaget bisa-bisanya gitu dong. ya. Iya aku kaget banget gitu. Ini VCS apa? Ternyata VCS itu kan video call seks gitu kan. Dia Ya. aku kaget banget ya Tuhan, kaget banget. Terus aku bilang gini, aku kesel gitu. VCS maksudnya apa ya? Aku bilang gitu kan. Ya, ya itu katanya gitu kan. Aku kesel aku bilang gini. Maaf kalau boleh tahu kamu umur berapa? Aku bilang gitu kan. Umur 25 tahun katanya gitu. Terus aku mungkin aku saking dari emosinya digituin terus aku bilang, "Kamu umur 25 tahun udah tua tapi kok ngomongnya nggak punya otak gitu. Kok kamu nggak ada akhlak banget ngomong kayak gitu kan aku bilang. Karakter kamu kok kurang baik. Kok kamu ngomong gitu sama aku bilang gitu kan. Hmm. Terus dia bilang, "Aduh, maaf ya," katanya gitu kan. "Aku nggak maksud," gitu katanya. Oh iya. Tapi itu ya ada yang bilang nomor kamu itu ada yang nyebarin katanya gitu kan. Terus Oh. aku matiin kan, aku matiin telepon dia. Terus Hmm. aku terus dia ngechat aku gini, "Maaf ya Kak, aku nggak bermaksud," katanya gitu. Ya terus maksud Kakak apa ngomong kayak gitu? Aku bilang dia sama dia kan. Terus Iya. BTW dia ini cowok ya, tapi aku manggil manggil dia Kakak gitu. Oke oke oke. Terus dia bilang gini Kak, ada yang nyebarin nomor Kakak. Terus coba kamu SS. Terus dia SS gitu kan. Ternyata nomor aku tuh disebarin di grup apa? Grup 18 plus gitu. Grup pornografi gitu. Terus dia nyebarin nomor aku. Terus dia nggak buat nama aku, tapi dia buat namanya tuh kayak Nadia Fitri. Aku masih ingat Nadia Fitri. Terus dia bilang di captionnya tuh kayak gini, boleh boleh telepon atau chat, bisa VCS juga gratis kok katanya gitu. Aduh aku kaget banget ya Tuhan, kok bisa-bisanya aku diginiin gitu kan. Aku salah apa gitu. Terus dia bilang gini, nomor kakak udah disebar sama orang gitu. Itu siapa yang nyebar? Aku juga nggak tahu kak katanya gitu. Eh ya udah makasih ya terus infonya iya. Terus tau nggak file yang gak nyampe 1 jam gitu, yang telepon aku Hmm. banyak banget, banyak banget. Gak cuman Aku- orang Indonesia, gak cuman nomor Indonesia, kayak ada nomor luar gitu kan. Iya iya iya. Terus Ngerti ya ngerti. semua ngechat aku, ayo VCS gitu, nelfon-nelfon aku risih, aku kaget dong. Terus aku nangis gitu kan, Hmm. kayak gak nyangka gitu perasaan aku. Terus aku tuh nelfon kayak bunda ya, ibu gembalaku di grup pemuda-pemudi Kristen. Terus Hmm. bunda kan kesel juga, terus kayak ngehibur aku juga kan. Terus kayak jalan keluarnya tuh ya udah ganti nomor aja gitu. Tapi Hmm. sebelum aku ganti nomor gitu, Iya. uh, aku nih aku nih udah curiga sama orang yang bilang aku cewek murahan gitu kan. Aku curiga ke dia, dia yang ngasih nomor aku gitu. Terus aku chat Ternyata. dia, kamu ada nyebar nomor aku? Dia bilang enggak gitu, Hmm. enggak katanya. Terus aku tuh kayak ada aplikasi Get Kontak gitu ya. Jadi kita Iya. bisa tahu, kita taruh nomor orang, terus kita bisa tahu nama dia itu siapa di buat orang di kontak. Terus kebetulan aku buat cari nomor dia, terus orang buat nama dia tuh kayak namanya Mulia gitu. Terus aku cari nomor orang yang udah nyebar nomor aku gitu, terus ada atas nama Mulia juga gitu. Jadi wow, berarti kayak dia kayaknya bohong sama aku, berarti dia yang nyebar nomor aku gitu kan. Karena ada kesamaan nama gitu. Gak mungkin Hmm. tiba-tiba ini nggak ada apa, tiba-tiba nomor aku kesebar, kesebar langsung gitu kalau nggak ada yang nyebarin atau apa gitu kan. Terus ternyata nomor aku nggak disebar di WA juga. Ternyata dia juga nyebar nomor aku di Telegram, di grup Telegram yang pornografi gitu. Iya iya iya. Ya bener-bener eh, kok gini banget gitu. Aku masuk grup rohani pengen melayani yang baik-baik gitu. Kok aku dapetnya yang kayak gini gitu. Ini Hmm. gimana gitu kan. Aku sempat berhenti aja gitu, berhenti jadi apa nggak usah ke grup rohani lagi gitu kan. Karena aku Hmm. takut juga gitu, takut juga
kayak kesebar kayak terulang lagi gitu karena Berulang nggak lagi cuma ya. sekali sih, iya nggak cuma sekali gitu. Hmm. Aku udah berapa kali juga digituin, ngechat kayak gitu juga kan, ayo ayo video ini gitu kan, video call ini gitu kan, Hmm. ya kayak merasa kayak itu udah termasuk pelecehan gitu kalau dia ngomong kayak gitu kan. Terus ya Ya. udah aku kayak berhenti dulu dari grup gitu. Terus tapi ya nggak mungkin juga gitu kan. Ya udah Hmm. aku jadi masuk lagi. Terus aku ganti nomor lagi. Ya udahlah gitu. Pikir aku jadi pembelajaran aja gitu. Jadi kayak aku mau saranin buat temen-temen gitu. Kalau misalnya mau ada ikut grup-grup apalagi grup WA nih. Karena WA itu kan privacy gitu kan. Jadi buat teman-teman ya semua pilih pilih dulu grupnya yang bener-bener grup gitu, yang bener-bener nggak sembarang orang masuk, yang nggak ada penyusup gitu. Jadi terus buat foto profil kalian itu buat cuman kontak aja, jangan sampai yang semua orang lihat gitu, biar kayak lebih lebih apa lebih tenang aja gitu, biar nggak semua orang bisa ngechat ngechat gitu. Jadi buat teman-teman pilih-pilih grup yang baik lah, jangan semua grup itu jangan semua diikutin gitu kalau misalnya nggak terlalu penting-penting gitu, Iya. karena itu kan privacy gitu. Takutnya nanti kalian kayak aku, kayak ngalamin hal kayak aku gitu. Hmm. Jadi jatuhnya kayak pelecehan di media sosial aja gitu ya, walaupun bukan eh, I- nggak nggak nyata gitu, tapi itu juga membuat berefek kepada kamunya juga gitu kan. Image kamu tuh jadi Ya, gitu gitu kan. lebih kayak ke trauma juga sih, kayak jadi aku juga nggak masuk ke grup grup manapun lagi gitu di WA. Jadi aku takut gitu, takut keulang lagi. Trauma gitu ya, Nona ya. Iya, Oh, jadi em, bener-bener sosial media ini nggak semuanya juga baik ya orang-orangnya iya, gitu. Pasti iya, ya ada aja gitu orang-orang atau oknum yang mungkin bisa dibilang agak sedikit sakit jiwa gitu ya kan. Soalnya tadi dia tuh awal-awal cuman pengen ngechat kamu doang ya kan, awal-awal ngajak sharing, tiba-tiba ya malah ke hal-hal yang aneh gitu ya kan, kamu malah direndahin, image kamu tercoreng dan kamu bener-bener kecewa, sakit hati dan juga trauma gitu ya Nova ya. Em, iya sih. Iya. Cuman kamu bagaimana sih saat kamu mengalami hal tersebut gitu ya kan, yaitu kamu ditelepon-teleponin, dichat-chatin gitu ya kan. Em, Kamu tuh berlindung sama siapa sih? Atau mungkin kamu eh, minta bantuan seseorang gitu kan, yang mungkin bisa ngebantu kamu, itu siapa waktu pada saat itu? Ya, jujur sih waktu yang pertama kali ngalamin gitu kan aku nangis nih, karena kayak nggak percaya gitu. Kenapa aku harus ngalamin hal kayak gitu. Karena maksud aku baik, tapi kenapa orang tuh jahat sama aku gitu ya kan? Hmm. Iya, iya. Eh, karena aku kan juga mikir kadang sih memang kita berbuat baik aja belum tentu dapat yang baik gitu. Apalagi kita berbuat jahat. Jadi ya terus waktu aku ngalamin hal gitu, ya aku di situ nelfon pacar aku sih sama bunda, ada ibu gembala di grup aku gitu. Ya Oke. mereka dua emosi juga sih sebenarnya, mereka berdua gitu kan, kenapa bisa ada orang jahat kayak gitu ke aku gitu. Tapi mereka juga Betul. nenangin aku karena aku di situ kan nangis gitu kan, kayak nggak percaya. Jadi ya Hmm. udah, terus eh pacar aku bilang kamu ganti nomor aja gitu. Kalau misalnya kan dia nyuruh nyuruh diamin diamin berhenti bentar gitu kan, ya udah kamu diamin aja dulu, tapi aku kayak nggak sanggup gitu lihat chat-chat banyak tiba-tiba nelfon aku terus gitu. Hmm. Sedangkan aku sedangkan aku di situ harus ngirim email gitu kan ke perusahaan aku gitu. Terus ya udah, aku langsung di situ langsung ganti nomor aja gitu, kayak cari aman gitu, biar Oke. nggak di chat-chat orang kayak gitu lagi gitu. Oke, 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 oke. Jadi kamu
rela untuk ganti nomor supaya tidak ada yang mengganggu lagi ya gitu ya Iya, istilahnya. iya dong. Ini juga Iya. menjadi pelajaran untuk teman-teman sekalian yang nonton video ini ataupun yang mendengar video ini supaya kita sebagai seorang yang bermain media sosial, forum apapun itu, Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain itu, kita juga harus berhati-hati ya teman-teman. Dan kalau kita sudah menyangka, ya kan, kalau misalnya kita sudah menyangka bahwa hal itu jahat atau aneh, lebih baik kita blok saja, ya kan, karena di setiap media sosial, ya kan, itu memiliki fitur blok, ya kan, fitur blok untuk diblok selamanya. Jadi kamu eh, ber- peluang peluang kamu benar-benar dikit banget untuk diganggu lagi gitu. Dan ya pengalaman Nova ini juga lumayan bagus gitu ya kan. Benar-benar dia setelah dia diganggu ataupun dia ditelepon-teleponin dia tuh em, nggak mudah jatuh gitu kan walaupun dia sempat nangis, sempat kecewa, trauma, tapi Nova tetap bisa istilahnya mengimbangi lah kayak gitu. Dan no, keputusan Nova juga bagus untuk eh, ngomong ke pendeta Nova, kemudian ke pacar Nova itu juga adalah hal yang bagus dan keputusan yang bagus gitu Nova. Dan kalau Nova sendiri ya, em, ada nggak sih maksudnya pencobaan yang lain gitu yang mungkin em, pernah dialami Nova gitu, selain daripada pelecehan seksual di media sosial ini gitu. Ada nggak sih hal-hal yang lain atau titik terendah Nova sendiri gitu? Atau mungkin Nova pernah mengalami jatuh bangun gitu dalam seperti yang tadi kita omongin tentang bekerja, atau mungkin pernah putus asa ataupun pernah kecewa dengan Tuhan gitu ya kan. Apakah Nova pernah gitu mengalami hal tersebut? Dalam hal bekerja, maksud kamu? Iya betul. Kalau dalam hal bekerja sih, ya menurut aku kalau kerja itu gimana ya? Memang lingkungan kerja itu susah sih menurut aku. Kayak kan banyak tuh kayak eh kita kan nggak tahu sifat-sifat orang tuh gimana aja. Jadi waktu aku pertama kerja itu ya, aku tuh pertama awalnya masih kalem gitu ya kan. Kalem aku tuh lihat gini, gimana sih dia, orang ini gimana gitu. Terus semenjak aku udah belajar nih sifat-sifat orang, kalau misalnya dalam hal di tempat kerja tuh, kita tuh gak bisa jadi orang, jangan jadi yang pendiam gitu. Menurut aku jangan jadi pendiam lah. Karena terkadang kalau misalnya kita pendiam itu suka kayak diinjek-injek sama orang gitu. Jadi menurut aku kalian kalau misalnya dalam hal bekerja sih harus berani sih, berani. Kalau misalnya kamu nggak suka, ya bilang nggak suka gitu. Kalau kamu suka, ya bilang suka, bilang enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Kamu harus berani, jangan diam aja gitu. Kalau dalam hal bekerja, kalau tempat di lingkungan kerja. Terus kalau misalnya tentang jatuh bangun dalam bekerja, sejujurnya sih aku awal mungkin karena belum pernah kerja, awal kerja tuh ya aku kadang pulang kerja tuh sejujurnya nangis gitu. Kayak capek banget, aduh ya Tuhan capek banget gitu. Tapi ya gimana ya, ya aku juga berterima kasih sih buat diri aku sendiri. Kayak sampai sekarang ya aku masih sanggup gitu. Sampai sekarang aku masih masih bisa berdiri tegak gitu untuk ya menghadapi segala sesuatunya gitu. Ya mungkin sekarang aku bisa bilang, kadang kan kita bisa bilang, aduh aku nyerah aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian di hati kalian, pokoknya di hati kalian tuh hati kalian harus kuat gitu. Jadi kalau Mhm. kalian misalnya, kenapa? Kalau misalnya kalian kadang kayak, aduh Tuhan aku nggak sanggup lagi. Kamu kayak harus berpikir, eh hari ini kayak contoh kemarin hal yang kemarin aja
kamu bisa sanggup ngelakuin, kamu bisa semuanya itu masalah-masalah itu bisa kamu selesaikan gitu. Ya pasti hari ini juga bisa gitu. Jadi ya buat teman-teman ya semangat aja kayak ya memang di Alkitab juga bilang kan, ya hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi ya kita ya harus berpegang teguh gitu sama Tuhan gitu. Setiap jalan, setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Karena Betul. Tuhan tuh nggak mungkin. Sebenarnya Tuhan tuh nggak ngasih cobaan gitu sama kita, tapi kayak Hmm, mengizinkan cobaan itu terjadi sama kita gitu. Uh, kalau aku iya. kalau aku izin cobaan itu terjadi buat Nova, dia tuh masih ingat aku nggak sih gitu. Pasti Tuhan gitu, karena kan ya Tuhan kita, kamu tahu kan Rafael, Ya. Allah itu cemburu gitu kan, suka cemburu. Jadi jangan sampai kita kayak khawatir sama hidup kita. Pokoknya kita percaya aja gitu sama Tuhan. Kalau misalnya eh Tuhan itu nggak bakal ngizinin pencobaan yang berat yang nggak bisa kita lakuin gitu. Pasti bisa kita selesaikan semua. Aku yakin kok. Betul, betul. Ingat aja hari-hari yang kemarin yang kamu bilang susah, hari kemarin yang bilang susah. Bukti sampai sekarang kamu bisa kan berdiri tegak gitu. Hmm, Aku yakin kita itu bisa gitu. Ya walaupun masalah apapun, mungkin kita bisa sama apa sih ke orang yang percaya gitu. Ya yang penting perasaan lega gitu. Tapi jangan lupa kita tuh cerita yang pertama tuh kita tuh cerita berdoa sama Tuhan gitu. Ya nggak cuma sekedar berdoa gitu. Kadang kan kita hmm. berdoa, kita meminta nih kan, Tuhan aku minta ini, aku minta ini. Coba kalian tuh kalau berdoa, siap berdoa itu kan tenangin pikiran kalian. Karena berdoa itu kan saling komunikasi sama Tuhan. Jadi kan kalau kita berdoa langsung bilang amin nih, berarti kita kan kayak udah selesai gitu. Coba kamu berdoa, terus jangan bilang amin dulu. Kamu dengar dulu, apa sih kata Tuhan gitu. Pasti waktu kamu suasana hati kamu tenang, pasti Tuhan juga bicara gitu sama kamu. Aku Amin. yakin sih, Betul, betul. ya. Betul, betul, betul. Betul sih kata Kanova gitu. Cuman tadi Kak Kanova tuh sempat menyinggung bahwa Allah itu tidak memberi pencobaan-pencobaan yang eh, sekiranya tidak bisa gitu, tidak bisa dilewati oleh manusia gitu, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan aku juga Iya, saat Kak Nova menyinggung tentang pencobaan gitu ya kan, aku juga teringat dengan satu ayat yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Biar aku coba bacain. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu ke jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung gitu. Dan benar gitu kata Kanova bahwa Allah itu tuh Allah yang em, tidak ingin manusia dicobai dengan melampaui kebatasan atau melampaui kekuatan manusia gitu kan. Allah pasti akan memberikan jalan juga gitu apabila kita dicobai. Allah akan menjadi Allah akan mencari memberikan kita jalan keluar gitu ya kan. Sehingga kita bisa melewati cobaan tersebut gitu. Dan pada dasarnya sih aku percaya gitu kan bahwa semua manusia, semua orang pasti em, mendapatkan pencobaan gitu ya kan. Cuman ada juga orang-orang yang dapat percobaannya segini dikit, ada yang dapat pencobaannya bertubi-tubi banyak gitu. Tapi itu adalah hal bahwa kita tuh bisa melewati pencobaan-pencobaan tersebut gitu. Karena Allah juga berfirman bahwa Allah akan memberi jalan keluar gitu. Sehingga kita mau pencobaan apapun itu kita bisa lewati gitu. Ya kan? Kita bisa lewati dengan cara kita bersandar kepada Tuhan gitu. Dan bersandar dengan Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat kita rindukan ya kan. Kita senang gitu kan. Kita bersandar dengan Tuhan karena setiap masalah, pencobaan, ujian dan lain-lain itu kita bisa lewati dengan Tuhan gitu. Dan balik lagi eh, Kanova itu gimana ya? Mungkin kedepannya tuh memiliki visi apa gitu mungkin. Atau mungkin kan Kak Nova kan sekarang kan sedang berada di posisi
Kak Nova mencari uang untuk keluarga dan bekerja gitu kan. Nah, Kak Nova tuh ke depannya punya nggak sih visi atau misi yang lain untuk kehidupan selanjutnya gitu Kak Nova? Gimana ya, aku tuh sebenarnya kan, waktu yang nganggur itu kayak pengen, kayak ikut kursus gitu kan, kayak pengen kursus menjahit, kayak pengen jadi desainer gitu. Tapi waktu aku ngelamar pekerjaan, eee, aku ngelamar kan ke banyak perusahaan nih, terus, aku dapat perusahaan yang banyak lemburnya gitu. Kayak sebenarnya sih aku pengen perusahaan yang nggak terlalu banyak lemburnya ya, File. Tapi kayak gini, Hmm. waktu aku ngisi kayak lamaran gitu, waktu link itu cuman perusahaan itu yang manggil aku. Jadi mungkin aku mikirnya mungkin Tuhan ngasih rezeki yang lebih gitu sama aku kan. Mungkin kamu Nova nggak apa-apa, lembur aja, kamu kamu ngumpulin uang banyak. Aku gitu aja sih mikirnya. Karena Tuhan cuman kasih cuman kasih perusahaan itu gitu, cuman aku dipanggil sama perusahaan itu berarti mungkin Tuhan pengennya aku kayak gitu aja gitu. Ya mungkin ya kan semuanya udah diatur Tuhan ya. Ya mungkin rezeki aku di situ gitu. Sebenarnya aku dulu ya itu pengen jadi desainer, tapi kalau untuk sekarang ya mungkin lebih lebih ke itu aja deh, ngumpulin uang gitu. Ya nanti lihat ke depannya aja gitu. Oke, oke. Iya, iya. Bener sih kata kamu gitu bahwa segala em, Tuhan tuh punya rencana dan rancangan yang baik gitu buat kamu dan mungkin ya Tuhan sudah meletakkan kamu di perusahaan tersebut gitu kan dan ya tapi balik lagi tuh mungkin bukanlah suatu cobaan tapi itu adalah suatu batu sandungan gitu kan untuk kamu supaya kamu nanti bisa melangkah lebih maju lagi ya kan lebih tinggi lagi gitu kan ada pepatah bilang merendah untuk meroket ya kan kita mulai dari bawah dulu Iya. habis itu baru kita meroket gitu dan jadi kamu tuh visi misi kamu tuh cuman ke depannya ya fokus kerja dulu ya gitu ya terus cari Iya, uang. iya, Kak. Heeh. Mm-mm. Ya buat Dan bantu keluarga lah yang penting. oke, 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 di umur kamu juga yang masih cukup muda ini kamu sudah memiliki pemikiran dewasa untuk apa eh, membiayai keluarga kamu ya kan adik kamu dan orang tua kamu gitu dan kamu juga walaupun kamu anak pertama ya kan tapi kamu memiliki jiwa juga kan jiwa leaders jiwa kepemimpinan ya kan dan ya bagus sih gitu kamu memiliki pikiran untuk membiayai orang tua kamu dan mencari uang gitu dan kamu pernah nggak sih Nova maksud tuh kayak pas kamu lagi mengalami suatu titik rendah pasti kan semua manusia kan pernah gitu mengalami titik rendah di dalam hidupnya gitu kamu pernah nggak sih mencoba gitu bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu atau mungkin kecewa dengan Tuhan gitu kan karena aku gagal gitu kan aku tidak bisa memenuhi ekspektasiku gitu pernah nggak sih kayak gitu. Pernah banget. Ya kayak yang kamu bilang semua orang pasti punya titik terendahnya masing-masing ya. Aku pernah. Kalau boleh jujur sih, nyampe kayak bisa dibilang kayak depresi sih. Nyampe berapa bulan. Waktu aku pertama kerja itu kayak lingkungan kerja tuh kayak nggak apa ekspresi yang nggak kayak sesuai yang kita bayangin gitu loh. Iya, iya, Kayak iya. Untuk menyenangkan atau realita apa ya. gitu. Hmm. Aku pernah gitu nyampe kayak depresi nyampe berapa bulan gitu. Nyampe tiap hari nangis. Kalau boleh jujur sih kayak pernah kayak nggak sanggup. Itu bodoh banget pemikiran aku kayak pernah. Ih, aku kayaknya nggak usah deh kayak nggak berguna di dunia ini gitu kan. Namanya juga orang yang kayak depresi gitu. Kayak nggak tahu lagi lakuin gitu kan. Atau aku coba bunuh diri aja kali ya. Aku pernah gitu, astaga Tuhan, maaf banget. Aku pernah nyampe kayak gitu gitu kayak mencoba kayak ya udahlah akhiri hidup aja lah gitu. Tapi kayak ingat lagi nanti kalau misalnya aku kayak gini orang tua aku gitu. Aku kayak gini tapi terutama ke Tuhan sih gitu. Karena itu kan nggak boleh ya di Kristen kan. Kita tuh nggak boleh
karena kan hidup itu anugerah ya. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba, udah aku mati aja sekarang gitu. Jadi aku dulu gitu sih, sempat depresi. Tapi aku punya teman kayak yang selalu nguatin aku dalam berapa bulan gitu kan. Temen yang selalu nguatin aku. Terus ya puji Tuhan ya aku bisa bangkit lagi gitu. Sampai aku nggak boleh gini terus gitu. Harus aku jalanin. Ya aku berdoa sama Tuhan gitu supaya dikasih bahu yang kuat. Terus ya pokoknya supaya pikiran aku tuh nggak ada hal-hal yang kayak gitu lagi gitu. Supaya dijauhi sama pikiran yang buruk seperti itu gitu. Ya puji Tuhan, ya ini sampai aku bisa ketemu kalian, teman-teman kayak kalian di grup rohani. Ya aku senang gitu. Aku senang, aku senang bisa kayak aku juga pengen kayak kalian bisa melayani Tuhan gitu. Oke, oke, oke. Jadi itu adalah titik terendah kamu gitu ya kan, di mana kamu mengalami Iya, depresi, bahkan kamu memiliki pikiran untuk bunuh diri, gitu kan, dan bahkan kamu juga memiliki pikiran bahwa aku tuh nggak berguna di dunia ini gitu kan. Aku ini adalah sampah atau mungkin kamu nggak berguna, iya kamu betul banget. kan gitu. Tapi ya balik lagi gitu kan. Mungkin em, semua manusia memiliki titik terendahnya masing-masing, gantung kitanya aja gitu kan. Kita bisa melewati hal tersebut atau tidak gitu kan. Dan mungkin yang terakhir kita akan masuk ke dalam spiritualisme ya kan. Jadi aku uh, sebagai juga orang Kristen, sesama Kristen sesuai dengan podcast seiman ya kan. Kanova juga Kristen, aku pengen tahu gitu Kanova. Kemurahan-kemurahan Tuhan selama kamu hidup sekarang 23 tahun. Pasti banyak banget gitu ya kan kemurahan Tuhan ya kan. Dan apa sih yang paling kamu ingat gitu kemurahan Tuhan ya kan yang Tuhan berikan kepada kamu ya kan. Mungkin kamu bisa ceritain kayak dikit aja gitu. Kalau kemurahan Tuhan sih banyak banget sih. Dari aku lahir aja sampai aku bisa gede gede kayak gini, ya kayak mukjizat gitu. Hmm, Kenapa, benar-benar Pak? benar-benar itu adalah suatu kemurahan Tuhan juga ya gitu kan kamu bisa hidup dari bayi sampai sekarang gitu ya kan cuman ah, kamu sering berdoa nggak gitu setiap hari atau mungkin baca Alkitab. Aku tiap hari doa. Ya, aku tiap pagi doa juga kan, bersyukur masih dikasih Tuhan nafas gitu kan. Terus kalau tiap malam berdoa juga, ya makasih Tuhan buat semua masalah-masalah yang hari ini aku bisa hadapi, gitu aku masih sanggup gitu kan. Ya kalau misalnya baca Alkitab sering sih, tapi memang akhir-akhir ini karena kerja itu ya, aku juga merasa berdosa sih nggak baca Alkitab. Tapi ya puji Tuhan kadang kalau misalnya aku ini masuk di voice chat bareng Rafael sama teman-teman juga, aku senang gitu. Karena kita kan juga diskusi tentang Alkitab, juga suka baca Alkitab bareng. Jadi aku senang banget gitu bisa di grup ini gitu, kayak membangun iman aku. Jadi aku senang punya kenalan kayak Rafael, kayak kayak Sua, Theo gitu. Aku senang banget gitu. Kayak kalian tuh kayak ngebangun aku, ngebangun iman aku gitu. Bersama-sama tumbuh dalam iman. Ya, di sini, aku di sini gitu. Suka baca baca Alkitab juga bareng sama kalian kan. Ya gitulah. Oke, oke, oke. Cuman setelah kamu berdoa gitu kan kamu merasa nggak sih bahwa hadirat Tuhan tuh kamu rasakan gitu ya kan bahwa saat kamu berdoa kepada Tuhan Yesus tuh em, kamu pernah merasa nggak sih bahwa Tuhan tuh deket banget sama kamu gitu. Iya dong. Waktu aku yang pertama pertama itu
pertama nganggur kan, aku juga mikir kan, eh kayak mikir kayak mana ya, pokoknya kayak, eh ih gimana sih, aku kan nganggur 2 bulan nih kan, tapi itu aku sering berdoa, aku minta sama Tuhan, ya puji Tuhan aku langsung dikasih kok pekerjaan. Ya itu juga suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa ya buat hidup aku gitu. Oh ya, jadi itu adalah kemurahan Tuhan, bener sih, itu adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Apalagi kita bisa berdoa, kita masih bisa berdoa, ya kan, kita masih bisa luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan, pagi dan malam gitu. Nah itu adalah satu hal yang kita semua orang percaya rindukan gitu, itu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, apalagi membaca firman-Nya. Itu adalah satu hal yang gua juga sebagai orang percaya, orang Kristen, rindu kan, mendengarkan firman dan berdoa gitu ya. Dan mungkin dari tadi tuh gue udah banyak banget denger pengalaman lu, mulai dari pengalaman uh, pelecehan di sosial media, kemudian titik terendah lu, kemudian latar belakang lu, dan cerita-cerita tentang pencobaan-pencobaan yang pernah lu alami gitu kan. Dan juga uh, kisah spiritual lu ya kan dengan Tuhan, lu suka berdoa dan lu mendapatkan kemurahan Tuhan yang benar-benar wow, amazing, sangat luar biasa banget ya. Dan gue mau ucapin juga nih buat Nova Shanturi gitu kan, gue berterima kasih gitu karena lu sudah menjadi dan mau gitu menjadi narasumber di podcast Seiman ini gitu. Dan gue harap juga cerita lu ini nanti ke depannya, mungkin gue berdoa buat uh, podcast ini dan cerita lu gitu supaya bisa menjadi motivasi untuk orang-orang lain yang mungkin kisahnya sama dengan lu gitu kan, mendapatkan pelecehan di sosial media, pencobaan, titik rendah lu ya kan. Dan mudah-mudahan audio ini, podcast ini bisa menjadi sarana teman-teman juga ya kan, supaya teman-teman bisa termotivasi dan semangat lagi untuk hidup, dan semangat juga ya kan, rindu dengan Tuhan, membaca firman-Nya dan juga berdoa gitu kan. Dan mungkin kita bakal akhirin di sini aja. Gue ucapin terima kasih banyak sama Nova Shanturi yang sudah berpartisipasi dan menjadi narasumber. Terima kasih banget. Dan untuk teman-teman juga yang dari tadi sudah mendengarkan ya kan, 47 menit yang lalu kita memulai podcast kita ya kan, kita mendapatkan cerita-cerita dari Kanova Sianturi ya kan, seorang, ya kalau bisa dibilang seorang perempuan yang menurut gua ya sendiri sebagai pria adalah perempuan yang pintar, perempuan yang benar-benar memiliki jiwa leadership ya kan, memiliki kepemimpinan dan mau berjuang gitu ya kan untuk keluarganya, untuk membangun ekonomi keluarganya gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung ya kan. Mungkin kedepannya kita akan um, mulai podcast ini lagi beberapa minggu ke depan, 2 minggu, 1 minggu ke depan. Dan saya juga ingetin kepada teman-teman, untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber di podcast Saiman ini, atau mungkin teman-teman memiliki cerita spiritualisme, atau mungkin teman-teman memiliki pengalaman pribadi yang unik, teman-teman juga memiliki ingin gitu sharing ya kan di podcast Seiman ini, dan supaya sharing-sharing kita itu bisa membangun orang-orang percaya, supaya sharing-sharing kita ini bisa memotivasi orang-orang juga yang sekarang mungkin sedang berada di titik terendah, ataupun orang-orang yang sekarang sudah tidak semangat lagi untuk menjalani kehidupan gitu. Dan terima kasih semuanya, dan mungkin kita akan next lagi ke podcast Seiman selanjutnya seminggu atau 2 minggu ke depan gitu, oke? Dan terima kasih lagi sekali lagi untuk Nova. Halo Nova, masih terhubung? Iya, halo. Terima kasih ya Kak Nova atas kehadiran kakak di sini, dan teman-teman juga gitu kan. Jadi mungkin kita akan akhiri podcast kita di hari ini, podcast Seiman dengan judul menghadapi pencobaan gitu. Dan mungkin teman-teman, apabila teman-teman ada yang mau mendengar lagi, silakan teman-teman searching aja di Grow Invite, dan nanti mungkin secepatnya akan gua upload
di grup di YouTube Grow Impact. Oke. Terima kasih teman-teman. Gue selaku moderator Rafael Tobing izin pamit dan izin tutup voice call group. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. God bless. God bless you too.